إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan beberapa akhlak mulia yang berkaitan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajukan permintaan-permintaan mereka kepada Allah yang disebut dengan ad-du'a, itu berdoa. Berdoa merupakan salah satu ibadah dari ibadah-ibadah di dalam Islam, dan ini merupakan ibadah yang mulia di dalam Islam, berdoa, karena di dalamnya terdapat satu permintaan dari seorang hamba kepada Rabb-Nya yang menunjukkan kerendahan mereka terhadap Allah dan kebutuhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan sifat kesombongan, menanamkan sikap ketawaduan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang enggan dan tidak mau berdoa kepada Allah, maka inilah orang-orang yang sombong. Sehingga untuk memperkecil sifat-sifat kesombongan pada diri seseorang, banyaklah berdoa. Karena sesungguhnya doa merupakan salah satu tanda bahwasanya dia ingin menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menganggap bahwasanya dirinya sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia seorang hamba. Sikap tadarruknya dan tawadhu'nya dia tampakkan dan dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang hamba tatkala mengajukan permintaannya kepada Allah, karena ini merupakan satu akhlak antara seorang hamba dan Rabb-Nya, seorang hamba harus memiliki adab-adabnya ataupun akhlaknya, sehingga ibadah yang mulia ini tidak hanya dilihat dari sisi permintaannya saja, akan tetapi bagaimana adab-adabnya ketika mengajukan permintaan itu. Ini tak kalah pentingnya daripada isi dari doa itu sendiri. Karena isi dari doa itu sendiri mungkin terkadang dikabulkan dan mungkin terkadang tidak dikabulkan karena ada maslahat yang lainnya yang itu diketahui oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui, dan mungkin kita tidak mengetahuinya. Maka di sini kita akan menyampaikan beberapa adab-adabnya ketika kita mengajukan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh masalah doa bukanlah hanya berkaitan masalah dikabulkan atau tidak, tapi yang terpenting yang diperhatikan adalah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah jadikan sebagai salah satu ibadah yang intinya seperti yang kita sebutkan tadi di awal, untuk menunjukkan kerendahan dan untuk merendahkan kesombongan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya Allah memerintahkan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Karena sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Maka di sini bisa kita dapati satu faedah yang bisa kita petik,
bahwasanya yang namanya sombong itu orang-orang yang nggak mau beribadah. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang enggan dan tidak mau berdoa, maka mereka inilah orang-orang yang bisa terjatuh kepada perbuatan kesombongan. Nah, kita akan sebutkan beberapa adabnya. Adab yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ketika kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan permintaan kita, bermunajat kepada Allah. Munajat itu asal bahasanya dari kata an-najah, berbisik-bisik. Munajat, naja yunaji rabbahu. Orang itu bermunajat kepada Rabbnya, maksudnya dia berbincang-bincang, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita dapati bahwasanya tidak disukai meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah teriak-teriak, membentak-bentak. Karena yang namanya munajah sesuatu yang diucapkan dengan adab, sir, dengan adab, bukan dengan suara keras kemudian lantang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tuli. Padahal Allah Subhanahu wa taala sami'un, maha mendengar. Tapi jangan pula diam minta. Nah, itu juga bukan berdoa. Makanya ada pertengahannya, ada adabnya. Nah, adab yang paling utama dari adab berdoa yaitu meyakini bahwasanya apa yang dia minta itu akan dikabulkan. Karena jika dia ragu-ragu dengan apa yang dia ajukan, dengan apa yang dia minta, dia ragu ini dikabulkan atau tidak, berarti dia meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dirinya ala kulli syai'in qadirun. Dia mampu atas segala sesuatu. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna lil ijabah." Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin akan dikabulkan. Jangan ragu-ragu. Ini dikabulkan enggak ya? Ini dikabulkan enggak ya? Ini tidak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Hanya saja tidak seluruh perkara itu kita ketahui. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terkadang kita menganggap itu baik, tapi dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang bisa membahayakan kita. Dan terkadang kita menganggap itu satu hal yang buruk, kita enggak mau memintanya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Nah, demikian. Akan tetapi hukum asalnya sebagai satu akhlak dan adab kita kepada Allah, ketika mengajukan permintaan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa ini. Kita yakin Allah mampu untuk mengabulkannya. Jadi demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Wa'lamu, kata Rasul, dan ketahuilah oleh kalian, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menjawab doa dari seorang yang hatinya dalam keadaan lalai ataupun lengah, enggak khusyuk. Jadi berdoa itu cuma melewati lidahnya saja, dia enggak paham dan enggak tahu apa yang sedang dia minta. Ini juga bukan adab seperti ini. Disebutin semua enggak tahu, tapi enggak tahu apa sebenarnya mau dia minta itu enggak adab namanya. Coba kita bayangkan ada seorang anak datang kepada orang tuanya, kemudian dia meminta kepada orang tua, "Wahai ayah saya gini, tapi dia enggak paham itu apa yang dia ucapkan, cuma dia hafal saja itu kalimat. Dia hafal itu kalimat, tapi nggak tahu dia apa yang terkandung dari ucapannya itu, dia nggak paham, nggak tahu. Ini bukan adab. Makanya Rasul mengatakan, ketahui oleh kalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab doa dari seorang yang hatinya lalai, nggak khusyuk, nggak konsentrasi dengan apa yang dia minta. Karena seorang yang sangat membutuhkan, seorang yang sangat membutuhkan sesuatu, ketika dia ajukan, dia itu sangat paham dan sangat menginginkan itu dikabulkan. Begitu ya.
minta 1000 ya 1000 gitu loh. Saya pengen 1000. Misalnya gitu ya, kalau minta saya pengen 1000. Ini sesuatu yang dia pahami dan sangat dia perlukan. Bagaimana mungkin seorang meminta tapi dia nggak tahu apa yang dia minta, seperti orang ngelindur kan gitu ya. Cuma nyebutkan saja. Ini tidak adab namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ya, beliau diutus dengan jawami'ul kalim. Beliau diutus dengan kalimat-kalimat pendek, ringkas, tapi maknanya itu mantap. Kan gitu ya, maknanya luas. Itulah kalimat-kalimat Rasulullah. Tidak perlu berbicara panjang lebar, sedikit, pendek, akan tetapi bisa kepada seluruh makna, mencakup kepada seluruh makna. Nah, jadi kita berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang ringkas saja, langsung kepada intinya, ataupun mengambil kalimat-kalimat yang sudah ada di dalam Al-Quran ataupun yang telah ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi minimalnya kita paham yang sedang kita ucapkan itu apa intinya. Jangan nggak tahu dia apa yang dia minta itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nama-namanya yang husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, nama-nama yang husna. Berdoalah kalian dengan menggunakan nama itu. Berdoalah kalian dengan menggunakan nama itu. Bagaimana caranya kata para ulama? Meminta kepada Allah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha untuk mencocokkan permintaannya disesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama mengandung makna. Ar-Razzaq itu berbeda dengan Ar-Rahman dari sisi makna, tapi sama-sama keduanya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara adab, tidak mungkin seorang menginginkan sesuatu, gitu ya. Tidak mungkin seorang menginginkan sesuatu, dia ingin dimudahkan rezekinya, tapi dia menggunakan nama Allah, ya Aziz, mudahkanlah rezeki saya. Ini enggak cocok. Al-Aziz itu yang maha perkasa. Tapi kalau dia tadi ingin meminta kekuatan dari Allah supaya dikuatkan, ya, wibawanya, kekuatannya, tenaganya, tidak masalah dia memanggil Allah, ya Aziz, wahai yang maha perkasa, berikan aku kekuatan. Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberikan rezeki, mudahkan rezeki saya. Nah, ini dia adabnya. Nah, demikian juga ketika seorang berdoa, ketika dia lalai dan tidak tahu apa yang dia minta, dia lengah dari apa yang dia ucapkan, maka kata Rasulullah, wa'lamu innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin, min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah oleh kalian, Allah tidak akan menjawab doa dari seorang yang hatinya dalam keadaan lalai dan lengah. Ini adab yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, berusaha untuk menunjukkan sangat perlu dan sangat butuhnya kita dengan apa yang kita minta, dengan cara mengulanginya sampai 3 kali, begitu ya, atau lebih dari itu. Ini menunjukkan dia sangat perlu, sangat butuh. Karena kalau seandainya seorang berdoa dalam kondisi kalau dikabulkan, ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, saya masih punya yang lainnya. Ini bukan berdoa namanya, ini sombong seperti itu. Namanya orang berdoa minta itu dengan ketadarruan, dengan ketundukan. Memang sangat dia perlukan itu. Kalau dia minta surga, ya benar-benar, ya Allah masukkan saya ke surga, masukkan saya ke surga, ya Allah masukkan saya ke surga. Ini namanya membutuhkan surga, membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, karena Rasulullah SAW idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau akan berdoa sebanyak 3 kali, diulangi gitu 3 kali. Apabila meminta kepada Allah, beliau akan meminta sebanyak 3 kali. Ini dia adab dari Nabi SAW. Ya, ini merintih kan gitu ya. Jadi benar-benar memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memelas. Jangan malu-malu untuk memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong, merasa enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Justru Allah menyukai hamba-hambanya yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang disukainya. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang sangat memerlukan Allah. Merintih di hadapannya, benar-benar menginginkan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail setelah mereka mampu membangun Ka'bah, mereka tidak merasa bangga, tapi mereka tetap berdoa kepada Allah karena saking butuhnya mereka dengan pertolongan Allah. Mereka ingin amalan itu diterima, sehingga mereka pun berdoa. Seperti dalam surah Al-Baqarah, mereka pun mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami ini amalan kami, itu membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida Ismail Rabbana taqabbal minna, dan ingatlah ya Muhammad ketika Ibrahim membangun pondasi-pondasi atau membangun Ka'bah Baitullah bersama Ismail. Setelah mereka selesai berdoa mereka kepada Allah, meminta, ya Allah terima, ya Allah terima. Ini Nabi seperti ini. Ya, sudah setingkat Nabi masih dia menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah, butuhnya dia pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa bangga ini sudah diterima lah. Kita kan Nabi. Dan seperti itu. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan keperluan dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang doanya. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan keputusasaan, dengan mengatakan nggak dikabulkan juga, malas sudah berdoa, sudah berulang kali, sudah berapa tahun selama ini sudah saya minta-minta nggak juga dikabulkan. Jangan seperti ini. Ini tidak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Menganggap remeh, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan diijabah doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, dengan mengatakan da'autu falam yustajab li, sudah berdoa kok enggak dikabulkan juga. Jangan mengatakan demikian, sudah berdoa kok enggak dikabulkan juga. Ini tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battal, salah seorang ulama, mengatakan maksud kalimat di dalam hadis tadi yaitu seorang yang berputus asa kemudian dia tidak mau berdoa lagi. Al-makna ayyas ama fayatruka doa, yaitu orang-orang yang berputus asa dari doanya kemudian setelah itu dia pun malas berdoa. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maksudnya untuk orang-orang yang berputus asa karena dia tidak mendapati kok enggak dikabulkan juga, sudah tidak usah berdoa, dia tinggalkan doa. Padahal doa itu dikabulkan ataupun tidak, dia adalah ibadah yang jika dia enggan dengan doa ini termaksud kesombongan yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Enggak mau berdoa, ini orang sombong kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau minta karena doa itu menunjukkan kerendahan. Perlunya kita dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat di antara adab berdoa yaitu berusaha untuk mencari waktu-waktu yang mustajab. Berusaha untuk mencari waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ataupun berusaha untuk mencari keadaan-keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya mengabarkan kepada kita itu adalah waktu yang mustajab, kondisi yang mustajab. Ada waktu yang mustajab, ada keadaan yang mustajab untuk berdoa. Kapankah di antara contoh waktu-waktu yang mustajab? Ya, di antaranya seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir,
Ini waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Ya, pada waktu di Arafah, ya, pada hari Jumat atau di bulan Ramadan. Ya, ataupun yang lainnya yang bisa kita dapati di dalam keterangan ataupun dalam syariat Islam yang di sana disebutkan waktu-waktu yang mustajab dan kondisi-kondisi yang mustajab, yaitu ketika peperangan, ketika safar, ya, ketika berpuasa. Ini waktu-waktu dan kondisi yang mustajab untuk berdoa. Nah, mencari waktu dan kondisi yang mustajab seperti ini di antara adab berdoa. Berarti ingin mencari janji Allah Subhanahu wa taala. Mencari janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya lagi seperti sepertiga malam terakhir. Seperti waktu ketika masuknya sepertiga malam terakhir, waktu sahur sebelum datangnya salat subuh. Ini waktu yang mustajab, di mana Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu akan turun, ya, ke langit dunia, kemudian berfirman, berkata pada saat itu, man yad'uni, ya, fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan pada malam itu. Barang siapa yang beristighfar, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan barang siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ataupun antara adzan dan iqamah, ini waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab. Doa la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak, kata Rasulullah, ketika dia diucapkan, dipanjatkan antara adzan dan iqamah, ataupun sebelum ditegakkan sholat 5 waktu, itu mustajab. Ya, dianjurkan kita banyak berdoa sebelum mengerjakan sholat 5 waktu, itu waktu mustajab. Yang mana kita dapati hari ini, saya pribadi mendapati hari ini banyak kaum muslimin yang terbalik melakukannya. Justru mereka banyak berdoanya setelah sholat. Ini terbalik namanya. Tidak paham dalil, ya, tidak paham keterangannya. Yang dianjurkan banyak berdoa sebelum sholat, bukan setelah sholat. Setelah sholat disuruh berzikir, bukan berdoa. Beda. Ini harus dipahami. Banyak terjadi kekeliruan. Makanya para ulama mengatakan belum pernah didapati sekalipun Rasulullah itu berdoa angkat tangan setelah sholat. Cari hadisnya, nggak akan dapat. Tidak akan dapat. Setelah salam Rasulullah angkat tangan berdoa, itu tidak ada. Yang ada adalah berzikir. Apakah zikir dengan mengucapkan ayat-ayat yang dikhususkan, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, atau zikir-zikir tersendiri dengan Allahumma antas salam, ya, dan yang lainnya dengan ucapan subhanallah 3 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, zikir, bukan berdoa. Tapi berdoa yang diperintahkan itu sebelum sholat oleh Rasulullah. Doa la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak, ya, antara azan dan iqamah. Nah, ini terbalik namanya. Begitu, ya, terbalik melakukannya. Nah, di antara waktu yang mustajab juga yaitu ketika sujud, ya, ketika kondisi sujud. Dan ini bukan hanya sujud terakhir saja, ini juga kekeliruan. Tidak pernah didapati Rasulullah mengkhususkan sujud terakhir, tapi setiap sujud di dalam sholat. Dan berdoa dalam kondisi sujud ini yang dimaksud ketika sujud sholat, bukan sujud, ya, sujud sendiri gitu di luar sholat. Kadang kan kita dapati orang-orang memahaminya keliru gitu. Rasulullah bersabda memang, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya itu ketika dia sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Ada yang memahami hadis ini kemudian tiba-tiba sujud doa dia. Bukan itu yang dimaksud. Ini salah. Karena sesungguhnya dalam Islam yang namanya sujud di luar sholat itu cuma 3. Tidak boleh lebih dari ini. Siapa yang melakukan lebih dari 3 sujud ini di luar sholat, maka dia telah membuat satu cara baru, satu syariat baru. Apa itu 3 sujud yang dikenal dalam Islam ini? Selain sujud-sujud sholat, sujud apa? Sujud apa? Sujud tilawah, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada memerintahkan sujud gitu, ya, ayat sajadah misal itu. Sujud tilawah, ini pertama. Kedua, sujud lupa atau sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa, sujud sahwi. Yang ketiga,
sujud syukur. Yang keempat, sujud bid'ah. Sujud ngada-ngada, sujud gitu ya. Nggak tahu kenapa sujud. Tanya kenapa sujud? Pengen aja sujud tuh. Nggak bisa, itu sujud ibadah. Nggak bisa kita mengada-ngada dalam Islam ini. Kalau setiap orang boleh mengada-ngada di dalam Islam ini, nanti banyak sekali syariatnya. Banyak sekali syariat kita. Syariat Islam itu sudah ada sendirinya. Nggak perlu ditambahi, kan begitu ya. Kalau nggak sanggup minta maaf sama Allah, kan begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Itu kalau kita tidak sanggup menjalankan beberapa syariat, meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ditambahi. Yang ada saja nggak cukup. Maksudnya nggak cukup umur kita melaksanakan semuanya. Jadi yang dimaksud ya berdoa ketika sujud, maksudnya sujud-sujud dalam sholat. Apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah? Cuma yang perlu diperhatikan, ketika kita berdoa waktu sujud, tatkala kita berdoa dalam kondisi sholat itu adalah sholat berjamaah, ini juga harus diperhatikan. Banyak kita dapati karena ingin berdoa waktu sujud, tapi dia lakukan itu pada waktu sholat berjamaah, imam sudah bangkit, dia masih sibuk dengan sujudnya. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya at-takhalluf anil imam, ya, berlambat-lambatan ataupun menyelisihi imam itu tidak boleh. Al-imam yutamma bi, ju'ilal imam liyutamma bi, kata Rasulullah. Imam itu diangkat untuk diikuti. Tapi kalau ingin panjang-panjang dia berdoa, ya pada waktu sholat sunnah itu lebih bebas lagi dia. Atau ketika sepertiga malam terakhir dia sholat tahajud, dia panjangkan doanya ketika sujud, ya silahkan. Tapi ketika sholat berjamaah, dia waktu sujud, apakah sujud pertama, kedua, imam sudah bangkit, ya dia harus ikut bangkit. Jangan dia mengutamakan doanya tersebut, kecuali di luar berjamaah, dia sholat sendiri. Paham ya? Karena sukunya tidak boleh menyelisih imam. Nah demikian. Jadi memilih waktu-waktu yang mustajab, memilih waktu-waktu ataupun kondisi-kondisi yang mustajab sudah kita sebutkan contohnya tadi. Dan banyak lagi, ketika di Arafah, ketika di bulan Ramadan, ketika safar, ya, ketika hujan turun, terutama ketika pertama sekali hujan turun itu mustajab kita berdoa. Ketika terjadi peperangan, berkecamuk peperangan, berdoa itu mustajab. Nah demikian. Baik, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya di antara adab berdoa yaitu berusaha untuk merendahkan diri dan merendahkan suara. Ya, merendahkan diri dan merendahkan suara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak tuli, kan gitu ya, Maha mendengar. Sehingga kita harus punya adab, tidak perlu teriak-teriak kecuali memang satu syariat yang memerintahkan kita untuk mengeraskan bacaannya, ini lain lagi. Tapi hukum asal berdoa itu bukan keras, tapi khofian, lembut gitu ya, dengan suara yang lembut. Namanya juga minta, memelas, minta. Minta itu kok teriak-teriak, bentak-bentak itu bukan minta, namanya maksa. Nah demikian ya. Jadi ini diantara adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu seperti yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika kami datang ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sudah mendekati Madinah, mau mendekati Masjid Nabawi, maka beliau pun bertakbir, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Biasa Allahu Akbar karena sudah sampai di Madinah. Orang-orang pada saat itu pun langsung berteriak, Allahu Akbar, teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak-teriak semua, mengangkat suaranya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum. Hai manusia, wahai manusia, kata Rasulullah, kasihanilah diri kalian. Maksudnya jangan kalian keraskan suara kalian. Ya, jangan kalian keraskan suara kalian, rendahkan suara kalian. Innal ladzina tad'una laisa asam wala ghaiban, innakum tad'una sami'an basira. Sami'an basira. Sesungguhnya yang sedang kalian panggil, namanya berdoa kan manggil Allah. Ya Allah itu kan manggil namanya. Ya Allah. Ya, manggil. Sesungguhnya yang kalian panggil itu bukanlah sesuatu yang asom, sesuatu yang tuli. Jadi yang kalian panggil itu bukanlah sesuatu yang tuli, nggak bisa mendengar sehingga harus teriak baru dia dengar. Nah, gitu ya. Tunggu teriak baru didengar doa kita. Tidak.
Yang kalian panggil itu bukan sesuatu yang tuli, wala ghaiban. Yang kalian panggil itu bukan sesuatu yang tidak ada. Seperti orang mencari, "Woi fulan, woi ada nggak dia di sini ya?" Nah, bukan teriak kan gitu ya. Biasanya nyari orang kan teriak. Bukan seperti itu. Yang kalian panggil bukan sesuatu yang tidak ada, tapi ada. Allah Subhanahu wa taala itu mewujud, ada, bukan ghaib, bukan sesuatu yang hilang. Innakum tad'una sami'an basiran. Sesungguhnya yang sedang kalian panggil adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55, di sana Allah taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khafiyah." Ya, berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru, merendahkan diri, wa khafiyah, dan merendahkan suara. Jadi dua, merendahkan diri, jangan merasa sombong. Ya, jangan merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada rasa kebutuhannya dengan doanya tersebut. Yang namanya doa minta ya merasa butuh. Dia pingin supaya itu dikabulkan, yakin. Nah, itulah dia namanya doa. Jika Allah Ta'ala mengatakan ud'u rabbakum, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khafiyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru, merendahkan diri, wa khafiyah, merendahkan suara. Nah, demikian ya. Jadi ini adab yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya di antara adab ketika berdoa meminta kepada Allah, yaitu tidak langsung kepada inti doanya, tapi hendaklah dimulai dengan memuji Allah, ya, atau setelahnya berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru dia ajukan permintaannya. Ini adabnya. Walaupun tidak kita katakan ini wajib, kan gitu ya. Bisa saja dan boleh saja seorang spontanitas langsung minta kepada Allah, ya Allah saya dimudahkan ini. Karena kan kita tidak mengkhususkan kapanpun kita boleh berdoa, mungkin di jalan. Ketika di jalan kita teringat sesuatu, kemudian kita mengangkat tangan, ya Allah, ya tolong ayah saya atau tolong anak saya. Nah, itu kan langsung gitu ya, spontan saja. Ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi di antara adabnya dimulai dengan memuji Allah, berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi pernah mendapati ada seorang laki-laki ketika dia berdoa langsung dia meminta. Maka Rasulullah mengatakan ajjala hadza. Laki-laki ini tergesa-gesa. Ya, kemudian Rasulullah dipanggil. Ya, setelah dipanggil maka beliau pun bersabda tidak hanya kepada dia tapi kepada orang banyak juga. Beliau mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla wa sana'i alaih. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai memuji Rabb-nya, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan itu. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, setelah itu baru dia meminta dengan apa yang dia inginkan. Nah, demikian ya, meminta dengan apa yang dia inginkan. Yang terakhir di antara adab berdoa yaitu berusaha untuk menjaga makanan, minuman, pakaian ataupun penghasilan dijaga dari perkara yang haram. Karena ini bisa menjadi penyebab terhalangnya doa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki dalam keadaan safar, mengangkat tangannya, manggil-manggil ya Rabbi ya Rabbi. Rasul mengatakan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Bagaimana akan dikabulkan, kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya dikenyangkan dengan perkara haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Nah, jadi menjaga diri dari perkara yang haram. Ya, pakai itu makanan, minuman, pakaian, penghasilan dan segala sesuatu yang haram itu diupayakan untuk dihindari agar tidak menghalangi doanya. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan dari beberapa adab ketika berdoa. Ya, karena sebenarnya ini merupakan ibadah yang mulia. Berdoa itu adalah ibadah yang mulia. Ya, dimana tadi ayatnya sudah kita sebutkan, ud'uni astajib lakum. Perintah Allah SWT untuk berdoa, dan Rasulullah juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu yang saya sampaikan.
Mungkin ada yang bertanya, silahkan jika ada sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang bertanya, Pak. Persilakan. Ya, silakan. Ya. Ustaz, pada saat berdoa, pada saat sujud dan sebelum salam, karena keterbatasan kita untuk berbahasa Arab itu terbatas, jika dengan menggunakan bahasa Indonesia, apakah ada syariatnya? Iya. Di sana disebutkan oleh para ulama di antara kondisi-kondisi yang sangat dianjurkan kita berdoa, khususnya pada waktu sholat, yaitu ketika sujud dan sebelum salam, atau ketika tasyahud awal, gitu ya, sebelum dia bangkit melanjutkan rakaat berikutnya, sudah dia baca at-tahiyat, gitu ya, baca selawat, sebelum dia bangkit itu banyak berdoa, ataupun sebelum dia salam itu diperbanyak berdoa. Makanya dalam satu hadis Rasulullah sambil menggerak-gerakkan jarinya, terkadang menggerakkan jarinya beliau sambil berdoa, dan panjang doanya, banyak sekali doa Rasulullah. Nah, di sana sebagian para ulama mengatakan ketika waktu sujud atau sebelum salam, karena di sana diperintahkan banyak berdoa, apakah doa-doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan harus doa-doa yang memang sudah kan gitu ya, yang sudah ada ya, apakah boleh dengan berdoa dengan keinginan sendiri, dengan menggunakan bahasa sendiri? Nah, di sana memang para ulama memberikan beberapa jawaban yang bervariasi, kan gitu ya, satu ulama dengan yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan, khususnya ketika sujud, mereka mengatakan karena dalam satu hadis Rasulullah melarang membaca Al-Quran waktu sujud, sehingga sebagian mereka mengatakan khusus pada waktu sujud, doa-doa yang dia ucapkan bukan doa dari Al-Quran, kecuali pada waktu tasyahud. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak apa-apa, karena pada intinya dia bukan baca Quran, dia hanya menukil, meminjam makna dari Al-Quran. Yang dilarang ketika sujud baca Quran, ya di waktu sujud baca Qul huwallahu ahad Allahu samad, itu gak boleh. Tapi kalau dia meminjam maknanya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian bagaimana dengan permintaan-permintaan yang sifatnya pribadi dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ataukah harus menggunakan bahasa Arab? Sebagian mereka mengatakan harus menggunakan bahasa Arab. Ya, harus menggunakan bahasa Arab. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Karena kalau kita mengharuskan bahasa Arab, tidak semua orang bisa bahasa Arab. Dan hadis Rasulullah tadi, fa'aksiru minad doa, banyak-banyaklah berdoa. Rasulullah tidak memberikan catatan, tidak memberikan sambungan. Ya, fa'aksiru minad doa bil arabiyah, enggak begitu. Perbanyaklah doa, tapi harus dengan bahasa Arab saja, enggak ada. Sehingga kata para ulama, dan ini pendapat yang saya pilih, diperbolehkan ketika sujud kita berdoa dengan menggunakan bahasa kita masing-masing, tapi tetap dengan suara yang halus, gitu ya, ini diperbolehkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga ketika tasyahud atau sebelum salam tadi, kita berdoa dengan menggunakan bahasa kita. Tapi kalau memang kita mampu menggunakan doa-doa yang sudah tersusun dengan bahasa Arab, ini lebih utama. Yang terpenting kita mengetahui maknanya. Ya, kita paham maknanya. Seperti kita mengucap Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri. Kita tahu kalimat yang kita ucapkan itu kita sedang meminta agar dilindungi dari neraka jahanam, dilindungi dari azab kubur. Kan gitu ya? Paham? Paham ya? Insyaallah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, biasa di masyarakat kan biasa ada anak adopsi atau anak angkat. Oh iya. Ya kan? Nah, secara biologis ada mama kandungnya atau orang tuanya ini, begitu dia lahirkan dia serahkan kepada orang lain atau anak yang dibuang. Terus
yang membesarkan dia, dia mendidik dia adalah orang lain, sehingga dia menjadi anak soleh. Tentu kan doanya anak soleh kan yang paling diharapkan ya kan. Nah, ketika anak soleh ini berdoa yang paling berhak atau yang berhak mendapatkan nilai doa dari anak soleh ini siapa? Apakah orang tua biologisnya yang melahirkannya, tapi dia tidak punya andil untuk membesarkan atau menjadikan dia anak soleh, tapi orang lain aja yang berhak mendapatkan doanya siapa? Atau anak soleh ini yang siapa yang dia ditujukan doanya itu apakah orang tua biologisnya atau orang tua angkatnya? Betul. Terima kasih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli darajatun mimma 'amilu." Masing-masing orang dia akan mendapatkan derajat keutamaan dari perbuatannya masing-masing, dari amalan masing-masing. Seorang yang memelihara anak yang terlantar, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala ibu kandungnya atau seperti pahala bapak kandungnya, walaupun dia bukan berstatus bapak atau ibunya, tapi dia hanya melanjutkan pendidikannya ataupun pemeliharaannya, tapi dia mendapatkan pahala serupa ya seperti orang tuanya asli, karena besar pahalanya memelihara anak kan gitu ya, besar pahalanya, dia dapat pahala sama dari sisi pahala. Dan orang tuanya bagaimana? Orang tuanya asli ya, dia nggak dapat pahala kan gitu ya, justru dia terancam dosa kan gitu ya, dia terancam dosa kalau dia menelantarkan anak tersebut dengan alasan nggak sanggup, rezeki sempit, itu kan namanya alasan. Padahal Allah kan telah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kalian dan anak kalian. Itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya mungkin karena alasan-alasan yang dibuat-buat saja tanpa ada usaha. Ya. Maka kalau dari sisi pahala, ya, orang yang berbuat itulah yang dapat pahala. Ya seperti pahala orang tuanya. Tapi bagaimana jika anak ini sudah besar, menjadi anak soleh, dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku yang telah merawatku kan gitu ya. Dia mungkin berdoa seperti firman Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, ya rahmatilah kedua orang tuaku karena keduanya telah memberikan tarbiyah kepadaku semenjak aku kecil. Ya dilihat siapa yang memberikan tarbiyah dia semenjak kecil. Kalau orang tua angkatnya, ya itulah yang akan mendapatkan. Kan gitu ya, karena dialah yang berbuat, ya dia yang mendapatkan hasilnya. Lalu bagaimana orang tua aslinya? Orang tua aslinya nggak dapat apa-apa. Masa dia bisa dapat juga? Ya dia nggak dapat apa-apa. Kecuali kan gitu ya, kecuali dalam masalah apakah si anak tetap dibebani untuk berbakti kepada orang tua aslinya walaupun dia nggak memeliharanya, maka kita katakan iya, si anak ini ketika dia mau tahu inilah orang tua aslinya walaupun dia sudah dilempar dari kecil, dan dia tahu setelah besar ini ayah atau ibu aslinya, dia tetap diwajibkan oleh Allah berbakti kepada keduanya. Kalau masalah pahala siapa yang berbuat? Paham ya? Dia tetap wajib berbakti pada keduanya. Karena sampai-sampai orang tua kita itu misalnya di luar Islam sekalipun, tetap kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama kita tidak mengikutinya kepada perkara yang jelek ya. Jika dia mengajak kepada kesyirikan atau kufuran, ya tidak boleh kita mengikutinya. Tapi berbuat baik tetap kita berbuat baik kepadanya. Ya gitu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan jawaban Allah. Habis waktunya ya. Sudah masuk waktunya. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.